Prabowo beri pembekalan calon anggota kabinet, bahas isu geopolitik hingga ekonomi. Bareskrim Polri ungkap lapak narkoba di Jambi raup keuntungan miliaran rupiah. Sir Alex Ferguson dipecat MU. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan calon anggota kabinet untuk memberikan pengarahan guna memperkuat kerjasama dalam tim yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Para anggota kabinet mendapatkan pengarahan mengenai berbagai isu geopolitik hingga ekonomi. Pada Rabu 16 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan calon anggota kabinetnya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Para anggota kabinet mendapatkan pengarahan secara eksklusif dan intens mengenai berbagai isu geopolitik hingga ekonomi. Salah satu calon anggota kabinet Prabowo yaitu Amran Sulaiman yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Presiden Jokowi. Ia menekankan pentingnya mengikuti arahan Prabowo untuk membentuk tim kerja yang kuat dalam mewujudkan gagasan-gagasan besar beliau. Amran menyebut Prabowo sebagai sosok yang sangat visioner dan dengan optimisme, ia yakin bahwa visi dan misi besar yang telah dirancang dapat direalisasikan melalui kerjasama tim yang solid. Biasa kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Selain itu, Budi Aristiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya materi yang dibahas karena sangat relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk masalah geopolitik, geostrategi, geoekonomi, serta isu-isu kerakyatan seperti pentingnya asupan gizi. Pertemuan ini sangat produktif dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif, baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Pembekalan yang berlangsung selama 11 jam dimulai dari pukul 8.00 hingga 19.00 WIB dihadiri oleh Prabowo dan para calon anggota kabinet. Mereka kompak mengenakan baju putih selama acara tersebut. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan mengenai gambaran situasi dunia, termasuk tantangan-tantangan geopolitik, geoekonomi, dan semua dampak terhadap Indonesia. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan mengenai gambaran situasi dunia, termasuk tentang tantangan geopolitik, geoekonomi, dan semua dampak terhadap Indonesia. AHY juga menyebut Prabowo menjelaskan mengenai sisi ekonomi, politik, keamanan, hingga pertahanan.
Oleh karena itu, AHY mengatakan Prabowo berharap kepada semua peserta pembekalan untuk memiliki pertahanan yang utuh untuk bisa melihat dunia dan melihat Indonesia sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan ke depannya. Ya, tadi kita sama-sama mendapatkan arahan dan pembekalan sekaligus dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentang berbagai hal, dari menjelaskan tentunya situasi dunia, geopolitik, geoekonomi dan geostrategi, dan apa dampak atau kaitannya langsung dengan Indonesia. Dan tentunya beliau berharap bahwa yang mendengarkan tadi semua memiliki bekal yang kokoh terhadap pemahaman setting global tadi, juga di kawasan kita dan tentunya untuk Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan, militer, dan lain sebagainya. Dari Bogor, Jawa Barat, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Supratman Andi Aktas, mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta agar anggaran pendapatan belanja negara digunakan demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dirinya sampaikan usai mengikuti pembekalan calon Menteri Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024, Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta agar anggaran pendapatan belanja negara digunakan demi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dirinya sampaikan usai mengikuti pembekalan calon Menteri Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024. Supratman juga menyebutkan bahwa Prabowo meminta calon menterinya untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi terwujudnya visi pemerintahan ke depan. Lebih lanjut, Supratman mengungkapkan Prabowo juga memberikan penjelasan soal kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian atau ketahanan pangan. Dalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Kami diberi bekal, benar-benar harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi misi Presiden. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih. Oke. Dari Bogor, Jawa Barat, Natasha Alko, Galuh Anggara, dan kru bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atas permintaan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari administrasi menjelang pelantikan Kepala BIN yang baru pada 21 Oktober mendatang. Pada Rabu 16 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN. Pemberhentian ini diumumkan Jokowi di sela kunjungan kerjanya di ruas tol Kisaran, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa itu merupakan bagian dari prosedur administrasi menjelang pelantikan Kepala BIN baru bersama Menteri pada tanggal 21 Oktober 2024. Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah dibicarakan dan atas permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional. Oh, itu administrasi aja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah memimpin rapat paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta Pusat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah memimpin rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Puan tidak membantah bahwa ada kemungkinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bertemu dengan Prabowo Subianto dengan mengunjungi kediaman di Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Puan juga tidak membantah bahwa pertemuan internal para kader PDIP di kediaman Megawati, Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan biasa bertemu dengan Ketua Umum untuk berdiskusi tentang hal-hal yang memang sekarang sedang terjadi ya, menjelang pelantikan Presiden dan lain-lain. Dari Jakarta, Natasha Alko, Dewa, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Menjelang pelantikan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, antusiasme masyarakat semakin tinggi menyambut era baru pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka berharap kepada Presiden baru nanti bisa membawa perubahan positif bagi Indonesia. Selama 2 hari terakhir, Prabowo Subianto telah memanggil calon anggota kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Di tengah antusiasme masyarakat menyambut pemerintahan baru, harapan besar pun tertuju pada jajaran menteri yang akan segera bertugas. Rakyat berharap pemimpin-pemimpin baru ini bisa membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Rio Prasetyo, seorang karyawan, menyampaikan optimismenya. Ia yakin para menteri yang baru akan memiliki visi yang jelas dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya lebih baik, membawa bangsa ke arah yang lebih cerah. Sementara itu, Siti Junah, seorang ibu rumah tangga, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Ia berharap kepemimpinan yang bersih akan menciptakan perubahan yang nyata bagi negara. Selain itu, Karsiman Aris Budianto, seorang pedagang fotokopi, dan John Fader, pengemudi online, juga berharap agar para menteri bekerja sesuai harapan rakyat dan melaksanakan program pemerintah secara efisien demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kalau bisa itu menteri yang untuk besok nih bisa lebih baik dari yang kemarin. Nah, dari segi tujuannya atau apapun itu deh, semoga bisa lebih baik dari yang kemarin aja. Semoga para menteri bisa menjalankan wewenangnya secara baik. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, menjalankan sesuai tugasnya. Semoga Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, mudah-mudahan menterinya bekerja dengan bagus, sesuai dengan harapan masyarakat semua. Semoga lebih baik lagi. Semua program dijalankan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Ditres Narkoba dan Ditreskrimum Polda Jambi berhasil membongkar jaringan narkoba yang menguasai peredaran di wilayah Jambi. Setelah penyelidikan mendalam, Bareskrim Polri bersama Polda Jambi menangkap beberapa tersangka yang juga terlibat dalam bisnis judi online dengan omset besar yang terkait dengan hasil kejahatan narkoba. Sudah berhasil melakukan pengungkapan terhadap jaringan yang dimaksud, yang mana modus operandi tersebut yang digunakan adalah oleh jaringan tersebut dengan menggunakan sistem penjualan melalui lapak, ya, dengan menggunakan penjualan melalui lapak atau biasa dikenal dengan sebutan base camp. Total lapak yang mereka kendalikan di wilayah Jambi adalah sebanyak 7 buah lapak, di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 500 sampai dengan 1000 gram setiap minggunya. Dengan demikian, keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan narkotika tersebut yang berada di bawah kendali DS alias T dan TM alias AK sebanyak 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah setiap minggunya. Dari pengungkapan ini, setidaknya 300.000 jiwa terselamatkan dari bahaya narkoba dalam setahun terakhir. Dari Jakarta, Theo Fandi dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ratusan massa dari berbagai elemen mendatangi gedung KPK di Jakarta untuk meminta kepada pimpinan lembaga anti korupsi melanjutkan penyelidikan kasus impor beras. Selain itu, massa juga berharap kepada pemerintahan Prabowo Gibran untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Kamis siang, ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan. Dengan membawa spanduk dan juga poster bergambar Arief Prasetyo Adi yang menjabat sebagai Kepala Bappenas. Massa meminta agar lembaga anti korupsi tersebut segera memberikan keputusan kepada Arief Prasetyo atas dugaan kasus korupsi markup impor beras sebanyak 2,2 juta ton senilai 2,7 triliun rupiah, serta adanya kerugian negara akibat demuk atau denda sebesar 294,5 miliar rupiah. Mereka juga meminta kepada lembaga KPK untuk menepati janjinya terkait perkembangan laporan atas kasus ini. Massa juga berharap kepada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memfokuskan korupsi di dalam program 100 hari kerjanya. Ini meminta kejelasan terhadap penyelidikan, apakah sudah sampai sejauh mana penyidikan ini, apakah sudah ada peningkatan dan apakah KPK serius mendalami persoalan ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa ada kesan tarik ulur dalam persoalan demurrage, ya kan? Karena itu di era pemerintahan yang akan dilantik sebentar lagi, di era pemerintahan Prabowo yang akan dilantik tanggal 20, ini bisa menjadi langkah awal keseriusan pemerintah. Dari Jakarta, Theo Fandi dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin disambut dengan upacara water salute oleh TNI Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma usai kunjungan kerja di Indramayu. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang ada pada kami, pada rombongan kami, sehingga banyak merepotkan saudara-saudara dan bapak sekalian. Nah itu pada kesempatan hari ini saya anggap tugas-tugas yang selama ini saya emban, insya Allah sudah tidak lagi saya menggunakan, ya, karena saya mungkin 3 hari ini sudah tidak lagi akan melakukan perjalanan keluar daerah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dan selamat berjuang, tetap di udara, tetap jaya di udara. Wassalamualaikum. Presiden Joko Widodo akhirnya bertemu dengan cucu keenamnya Bebingah Sang Tansah Ayu di Jakarta setelah menjalani serangkaian kunjungan kerja. Momen ini menjadi ajang pelepas rindu bagi Presiden dan keluarga. Ya, alhamdulillah kelahirannya berjalan dengan baik dan tadi saya menengok semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Tadi kamu lumayan lama Pak, ngapain aja di dalam Pak? Gendong cucu. Gendong oh cucu lama kan nggak apa-apa. Gendong nggak Pak? Sempat gendong nggak Pak? Belum berani saya. Aku masih kecil itu, masih bayi, belum berani. Pak yang pilih nama siapa Pak? Yang pilih nama? Ya Bapak ibunya dong. Namanya tadi sudah tapi kan sudah disampaikan. Manggilnya apa Pak? Ya, gitu. Manggilnya apa Bapak? Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak ke cucu? Ya, panggilannya Bingah. Bebingah. Bebingah itu bahagia. Harapan buat Bebingah Jawa Pak? Harapan buat cucu keenam Pak? Ya, yang paling penting lahir sehat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.